Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati anak-anak sekalian siswa kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya banggakan, yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi panjang umur dalam suasana pandemi ya. Sudah mulai PTM ya. Semoga pertemuan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Allahumma amin. Salam salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Sebelumnya pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama mengadakan tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah fid dini wa dunya akhirah. Saya jelaskan dulu kompetensi inti nanti yang kita pelajari. KI 1 nya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. KI 2 nya menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, ya, bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3-nya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4-nya mengolah, menalar, dan menyaji terkait dengan perkembangan yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif ya, dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kemudian untuk kompetensi dasarnya ya, satu, kompetensi dasar KD 11 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan ya, kompetensi kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama ya. Kemudian KD 21 bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif, kebaikan, dan kerja keras. KD 31 ya, tidak satu, menganalisis ayat tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 48, Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 59, Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 105. Kemudian KD 41 mendemonstrasikan membaca ayat tentang taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja dengan lancar sesuai dengan tajwid yang benar.
Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menghayati bahwa taat pada aturan, kemudian kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja adalah sebagai perintah agama. Dan yang kedua menghayati bahwa taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja juga sebagai perintah agama. Yang ketiga bersikap proaktif selama mengikuti proses pembelajaran taat pada aturan, kompetensi kebaikan dan etos kerja. Yang selanjutnya bersikap tanggung jawab selama mengikuti proses pembelajaran tentang taat pada aturan, kompetensi kebaikan dan etos kerja. Yang kelima membaca ayat terkait taat pada aturan, kompetensi kebaikan dan etos kerja. Yang keenam menganalisis isi kandungan ayat tentang perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian yang ketujuh menyajikan hasil diskusi tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedelapan mendemonstrasikan membaca ayat terkait tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selanjutnya lagi tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama dengan baik. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan pula mampu bersikap proaktif selama mengikuti pembelajaran tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan baik. Yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu bersikap proaktif selama mengikuti proses pembelajaran tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang selanjutnya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu bersikap tanggung jawab selama mengikuti proses pembelajaran tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan baik. Selanjutnya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu membaca ayat terkait taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang selanjutnya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis isi kandungan ayat terkait taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang selanjutnya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan pula mampu mendemonstrasikan, tadi menganalisis dan mendemonstrasikan, menyaksikan, mendemonstrasikan. Sekarang mendemonstrasikan membaca ayat Al-Quran terkait taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian kita akan melaksanakan proses pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, pertemuan pertama ini taat pada aturan dengan model pembelajaran HOTS 6 langkah discovery learning. Belajar menemukan, dengan menemukan kita akan mempunyai pengalaman belajar yang mudah diingat. Ayo semangat ya. Jadi taat pada aturan adalah mentaati atau tunduk kepada Allah atau kemudian atau sebagainya, tidak berlaku curang atau setia. Adapun aturan adalah tindakan perbuatan yang dijalankan Kemudian taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada perbuatan atau tindakan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh nabi ataupun pemimpin atau pemerintahan ataupun yang lainnya. Ya bangga. Ya. Dan seorang muslim wajib taat pada Allah dan Rasulnya dengan menjalankan segala perintah agama yang telah ditetapkan dan menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala atau para nabi atau pemerintah dan aturan yang telah ditetapkan pula. Kemudian begitu pula seorang warga negara yang baik juga harus mengikuti dan mentaati aturan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan. Ya Pak. Sistem pemerintahan yang telah ditetapkan secara permufakatan bersama aturan
dibuat dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Ayat tentang taat pada aturan silakan buka di buku ya, atau nanti saya tuliskan dan kita baca bersama-sama ya. Yaitu Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 59. Surat An-Nisa surat 4 ayat 59. Surat 4 mau urutannya. Pertama Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan An-Nisa. Surat 4 ayat 59. Sudah dibuka ya? Nanti saya teruskan. Silahkan dilihat di papan tulis. Pada taat pada aturan di situ adalah Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 59. Ayatnya sudah saya tulis ya dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman ya, taatilah Allah dan taatilah Rasul ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri, dan pemimpin di antara kamu. Pemimpin ya, jadi bisa memerintah ke bawahnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kemudian jika di antara kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Allah itu berarti Al-Qur'an dan Rasulnya berarti hadis ya. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis atau Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Dzalika khairum wa ahsanu ta'wila ya. Karena yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat berapa? 50. Itu terjemah dari Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 59, ayat yang terkait dengan taat pada aturan. Melihat ya, mempelajari hadis yang terkait dengan perintah taat pada aturan, yaitu hadis dari Abi Abdurrahman yang bersumber dari sahabat Ali karramallahu wajhah ya, Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tirokan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdirrahmani. Abi Abdirrahmani. An Aliyin. An Aliyin. Anna Rasulallahi. Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallama Qala la ta'ata fi ma'siyatillahi innamat ta'atu fil ma'rufi. Rawahu Muslim. Artinya dari Abi Abdurrahman, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Jadi taat itu hanya dalam hal yang diperintahkan Allah atau yang baik. Kalau untuk bermaksiat kepada Allah, kita wajib menolaknya atau tidak melakukannya. Jelas? Jelas. Ya, tadi hadis yang terkait dari pemaparan tadi yang sudah saya sampaikan bersama-sama ya, tentang perilaku taat kepada aturan, bersama-sama kita pelajari dan berdiskusi pula ya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak ya. Allahumma amin. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita bersama-sama kita tutup pertemuan ini dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.